Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Demas P. Muharam YouTube channel. Halo teman-teman, akhirnya ya setelah saya berbagi cerita banyak dari mulai seleksi beasiswa, keberangkatan, nyangkut, terus proses keberangkatan, dan akhirnya saya sekarang baru ada kesempatan buat ngambil video, take video di outdoor di lingkungan University of Adelaide di atas rumput nih. Jadi inget kayak classroom rumput di UI ya. Ya, jadi welcome di University of Adelaide, South Australia. Ini kebetulan saya di sini musimnya ini lagi autumn, sebetulnya lagi fall, musim gugur, dan sudah mendekati winter di akhir Mei. Tapi alhamdulillah nih pas lagi ada matahari, udah jarang banget nih ketemu matahari, itu sunny day. Dan saya nggak pernah merasa ini ya, merindukan matahari seperti ini ya kalau selama di Indonesia. Saya tahu lah kalau di Indonesia kan kita tropical area, terus panas, gerah gitu. Di sini ternyata kita jarang ketemu matahari gitu kan, ternyata happy banget pas ada matahari gini. Jadi ya teman-teman, mau sharing aja sih gitu, mau sharing. Waktu itu ada yang nanya juga ke saya, boleh sharing ya kayak misalnya perbedaan cara belajar di Australia dengan kuliah di Indonesia tuh apa sebetulnya gitu ya. Oke teman-teman, sebetulnya namanya ilmu itu sebetulnya di mana-mana sama aja lah ya, namanya ilmu itu sama, kita bisa belajar dari sumber manapun gitu. Cuman yang membedakan itu adalah sistemnya sih kalau menurut saya. Jadi sistemnya itu yang beda, tekniknya juga beda, dan alam lingkungan atau academic environment-nya itu juga berbeda gitu loh. Jadi yang pertama, saya kan di sini ambilnya itu Master of Education. Nah, kalau di Australia ini untuk kuliah S2 itu ada dua tipe. Ada namanya Master by Coursework, ada namanya lagi Master by Research. Kalau by Coursework itu sebetulnya biasanya gini, misalnya setahun itu contoh satu course ada 3 unit. Tapi ini biasa beda-beda ya, beda-beda. Sistem kreditnya beda-beda di tiap kampus. Kalau di University of Adelaide ini dia satu course itu 3 unit. Jadi untuk mahasiswa internasional itu kan harus full time, dan full time itu definisinya adalah mengambil dalam satu semester itu minimal 4 courses, jadi ada 12 unit. Nah berarti dalam satu tahun ada 24, dan karena saya di sini programnya itu selama 2 tahun jadinya itu 48 unit. Nah dalam 48 unit itu kalau yang coursework ya kebanyakan itu sifatnya kuliah di kelas ya, courses di kelas, terus nanti akan ada tugas, terus akan ada examnya di mid semester atau akhir semester. Nah kebetulan untuk saya di Master of Education itu nggak ada exam, tapi adanya tuh tugas kayak bikin literature review, terus juga ada bikin essay gitu. Nah terus kalau yang tadi Master by Coursework itu biasanya nggak ada tesis, tapi biasanya itu diganti dengan namanya itu kayak semacam project gitulah, bisa 9 unit. Yang jelas itu biasanya tidak lebih dari 25% dari total unit dia di selama kuliah itu. Nah tapi kalau untuk yang saya kebetulan itu judulnya Master by Coursework, cuman dia itu kayak semacam combination gitu. Jadi ada elemen researchnya, jadi nanti saya di tahun kedua nanti akan bikin research. Judulnya sih di sini dissertation ya, judul nama course, tapi sebenarnya master thesis lah. Nah itu komponennya itu 12 unit. Jadi diambilnya 2 semester, 6 unit gitu loh. Jadi kita ngerjainnya selama 1 tahun gitu. Nah ada lagi itu Master by Research. Kalau Master by Research itu ya ada, mostly itu dia nggak ada kelas gitu, tapi langsung kayak di awal itu sudah harus bikin proposal buat research, lalu nanti ya tinggal prosesnya bimbingannya sama supervisornya gitu teman-teman. Nah untuk durasinya sendiri itu ada beda-beda. Kalau umumnya itu buat yang mahasiswa full time itu dia 2 tahun, tapi ada juga yang 1,5 tahun.
Nah, tapi ini agak tricky juga. Jadi ketika teman-teman misalnya apply, itu ada bisa jadi teman-teman itu ada yang dapat kayak semacam apa ya, pengurangan angka kredit. Itu karena kenapa? Karena mungkin bisa jadi saat kuliah S1 sudah ada beberapa mata kuliah itu yang inline atau mungkin mirip-mirip dengan yang di S2. Kayak ada temen itu dia di Monash atau di mana ya, pokoknya di Melbourne, dia itu akhirnya ngambilnya cuma jadi 1 tahun gitu dari 2 tahun atau dari 1,5 tahun karena dia dipotong angka kreditnya, jadi nggak perlu ngambil lagi gitu. Ya sebetulnya kalau untuk yang self funded yang buat atau pakai beasiswa MAPA ya, beasiswa mama papa, nah itu sebenarnya menguntungkan sih karena lebih cepat, lebih baik, terus bisa langsung dapet graduate visa gitu ya. Dia kalau mau di sini bisa kerja di sini gitu, bisa lanjut berkarir di Australia juga bisa. Cuman kalau yang full funded dari scholarship ya makin cepat nggak bagus lah ya. Karena kan kalau yang buat beasiswa itu biasanya setelah kita selesai harus langsung pulang, harus langsung balik ke negara sendiri. Nah, terus untuk tipe pembelajarannya itu di sini ada mostly ada 3 tipe sih. Jadi ada namanya itu tutorial, ada lagi seminar, terus juga lecture. Tapi itu 2 ini mirip sih, lecture sama seminar itu. Nah, kalau tutorial itu modelnya adalah dia kelasnya itu nggak panjang, jadi biasanya kalau saya ada satu mata kuliah itu namanya kurikulum design and innovation, dia bentuknya tutorial. Jadi setiap minggu saya ada kuliah dengan lecturernya itu selama 2 jam, jadi seminggu sekali 2 jam gitu, modelnya tutorial namanya. Ada lagi namanya itu lecture atau seminar. Nah, kalau ini biasanya kelasnya lebih panjang ya, dan itu full day. Nah, kalau untuk saya sekarang, saya itu ambil 4 courses. Terus tadi kan 1 coursesnya bentuknya tutorial. Nah, 3 courses yang lain itu bentuknya adalah seminar. Nah, cuman seminar ini bentuknya dia intensif. Intensif itu jadi dalam 1 semester cuman ada 4 kali pertemuan 1 coursesnya. 2 pertemuan di awal, di paruh pertama, 2 pertemuan di second half semester itu. Nah, tapi nggak enaknya itu sekali pertemuan itu benar-benar full day. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Dan itu langsung digabung 2 hari, jadi Jumat Sabtu. Jadi saya ada 3 mata kuliah yang Jumat Sabtu itu full day, benar-benar full day. Dan itu ya satu sisi memang exhausted sih, jadi emang capek banget karena 2 hari berturut-turut. Bahkan kita mungkin apa ya, yang capek di kelas lah, jadi pas sore itu udah kayaknya udah capek banget. Cuman ya salah benefitnya mungkin jadinya nggak terlalu sering masuk ke kelas gitu ya, nggak terlalu sering masuk ke kelas. Jadinya saya tuh jadwal saya tuh kalau pas ada intensif itu bisa mungkin cuman seminggu cuman 2 kali berangkat ke kampus gitu ya. Nah, tapi teman-teman di luar itu biasanya ada blend sistem online-nya juga, namanya ada discussion board. Jadi setiap minggu itu kita ada platform yang mirip-mirip kayak Google Classroom lah ya. Kalau di Edel itu namanya MyUni. Jadi di dalam MyUni itu ada semua courses kita dan semua bahan perkuliahan, modul-modul sampai assignment tuh semuanya ada di sana. Jadi diposting di sana juga. Dan tiap minggu itu biasanya akan ada itu discussion board yang kita tuh harus baca, terus harus bikin komentar, postingan minimal 250 kata dan harus ada referencingnya gitu loh. Dan itu lumayan menyita waktu juga sih gitu, dan harus ngomentarin juga postingan teman kita minimal 2 gitu. Dan itu memang sih ada discussion board yang di-assess, ada yang dinilai, ada yang enggak, tapi rata-rata dinilai gitu. Dan itu juga cukup menyita waktu juga ya, karena ya bukan cuman sekedar ngasih pendapat, tapi kalau di sini itu modelnya ya karena kita ngikutin Western academic culture, jadi segala sesuatu yang kita tulis itu ya harus ada referencingnya, harus mengacu kepada penelitian atau opini dari scientist atau expert sebelumnya gitu loh. Karena kita di sini kan statusnya scholar, kita itu bukan yang nggak boleh, tetapi ya namanya kita pembelajar ya harus mengacu pada
pemikiran sebelumnya. Meskipun kita punya opini sendiri, coba dicari dulu di perpustakaan atau di online library itu sudah ada belum. Kalau ada, kita harus mereference itu gitu loh, meskipun nanti kita tetap bisa ngasih kritik ibaratnya. Nah, makanya itu ada namanya literature review, ada namanya essay gitu loh, dimana kita tuh bisa tetap referencing, tapi kita itu memberikan kritik atau memberikan ulasan lah ya dari literatur yang kita dapat itu teman-teman. Jadi ada discussion board tadi, yaitu online, ada tutorial, ada seminar gitu ya, dan itu semuanya. Kalau yang tutorial sama seminar tuh karena sini sekarang udah kita kelasnya offline, jadi offline. Yang discussion board itu online jadinya gitu. Nah, terus apalagi ya, itu sih kurang lebih untuk metodenya. Nah, untuk secara ini ya, satu hal lagi yang membedakan ya, yang membedakan itu adalah kalau di sini itu ya, saya kan kelas saya itu di Master of Education itu kebanyakan memang international student sih, banyak tuh dari teman-teman dari China, dari Vietnam, tapi kebanyakan dari China sih, ada dari Malaysia juga, tapi kebanyakan Asian, sama India juga ada banyak. Nah, itu beda banget sih background kita itu ketika di kelas kita itu ada teman-teman yang native speaker atau dia sudah lama di Australia gitu, atau dia besar tumbuh dengan pendidikan di Australia gitu loh, bahwa ya mereka itu menurut saya ini bukan karena language barrier ya, tetapi memang mereka tuh sudah lebih kritis, sudah lebih, kayaknya gampang banget ketika dosen ngomong apa terus langsung interrupt, langsung ngasih komen, langsung ngasih pendapat segala macam atau bikin objection gitu. Tapi kalau teman-teman yang Asia tuh biasanya nggak terlalu aktif situ ya, bukan berarti, kayaknya bukan masalah language barrier, tapi karena memang kebiasaan kita tuh yang beda ya secara academic culture gitu. Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya, boleh di komen. Ini video pertama saya ini di outdoor, mudah-mudahan nanti banyak kesempatan lagi, tapi tunggu cuaca yang oke sih gitu, karena jarang-jarang nih bisa sehangat ini, karena biasanya tuh di kamar aja udah dingin banget, jadi bikin mager lah gitu, jadi ngerjain tugas semua di online di rumah aja. Oh ya, satu lagi di sini itu library atau perpustakaannya tuh oke banget ya, terutama nih buat teman-teman yang disabilitas ya, karena untuk materi perkuliahan aja itu sudah nggak ada lagi kayak misalnya dikasih buku ya. Ini nggak tahu ya kalau anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu kan masih kuliah S1 itu masih disuruh fotokopi, suruh beli buku gitu ya. Kalau sekarang itu semuanya sudah online, jadi referensinya juga langsung ke artikel-artikel yang terkini, yang update, dan nggak ada buku kayak buku paket atau buku buku yang memang dipakai, yang print out atau yang buku tercetak gitu. Semuanya sudah ini, dan semuanya bisa diakses di library semua gitu. Tinggal challenge-nya adalah ya bacanya itu aja, banyak banget jadinya. Dan load-nya memang tinggi sih teman-teman, load-nya tinggi, bacaannya banyak. Dan tadi kayak referencing satu tugas itu tuh minimal tuh harus 25 minimal 25 references, dan itu harus yang peer review semua gitu, dan itu jadi challenge tersendiri sih. Jadi buat teman-teman ya itu aja sih, di prepare bahwa kuliah di luar negeri itu bukan soal jalan-jalannya doang. Kayak saya di sini aja tuh udah 3 bulan baru sekali ini kan bikin video di luar. Tapi study load-nya itu juga luar biasa, dan itu yang harus di prepare sih. Oke teman-teman, thank you. Bright people semuanya, jangan lupa di subscribe buat yang belum. Kalau yang belum sih cukup tahu aja ya, di like dan juga di share biar makin banyak teman-teman yang terinspirasi, dan kita semua bisa mendapatkan masa depan yang secerah sinar mentari. Oke, thank you. Dimas is signing out and see ya.